main bareng-bareng. Tapi kita ngomong-ngomong main nih, sudah ada yang turun langsung main di Pekado. Udah dua Banyak orang banget, dipulangin cuy. di awal-awal kali ini. Banyak banget yang di Pekado lihat dan circle-nya mengambil ke bagian kanan bawah. Harusnya Pekado bakal numpuk, bahkan Nick turun di arah Pekado juga. Enggak. Ini nggak di Dia Pekadonya. pisah ya? Iya, tapi lihat Luxi udah ngedapetin satu, Twizy juga udah dipulangin, Fox udah dipulangin, kita lihat 3 orang udah pulang, 4 orang, 6 orang, Microboy bahkan dipulangin, Floral juga menyusul, Floral yang kemarin main bagus kali ini sudah dipulangkan. Kita harus liatin nama-nama kunci ya, EXC, Ryzen, dan juga Nick ya. Ryzen masih ada, terus Nick juga masih ada, tapi ada yang rotasi langsung pakai kecurangan. Kalau mau ngepick harus buka badan, pala harus nongol, telat ngepick udah ditungguin ya auto meninggoy. Betul, tapi ini yang gue suka. Gue jauh lebih prefer nonton FPP dibanding TPP. Ya. Karena emang fun banget, lu nggak bisa ngumpet-ngumpet, lu main agresif tuh dihadiahin pressure. Kalau lu TPP main agresif, yang ada lu diintipin sama orang. Betul, dan ada beberapa orang juga, wah Pekado kita lihat di minimap ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gue yakin ada 12 atau 13, tapi udah mulai terkikis tadi di Pekado. Kita bakal tim dari seorang Jughead masih ngintip juga ke depan, di mana tim victim semua turun Pekado deh kayaknya. Ngajak perang nih mereka. Ya, ngajak perang. Jughead udah mantekin apartemen merahnya. Dia bakal mundur dikit, ambil sisi luar dari arah Pekadonya. Sementara Rensky, gue tadi pagi ketemu sama Rensky, dia lagi beli kopi. Lagi ngopi ya? Lagi ngopi dia. Rensky pede banget men, untuk individual kayak gini dan ngambil atap ini itu udah pede banget sih. Tapi baik lagi ya, emang main solo tuh nggak bisa terlalu ngumpet juga sih pas. Mau nggak mau emang galak dan enaknya. Kalau kita menang one on one, ya udah kelar. Asal nggak ketembak dari sisi lain. Makanya harus ngejaga posisi banget. Tapi lihat ada beberapa player juga yang udah mulai nahan stepnya, seperti Omega. Omega sempat nahan step sedikit karena ada Jaxi di sekitar dia juga. Sinon juga berada di sekitarnya dia, Omega. jadi masih bisa untuk bernafas lega. Tapi Omega kayaknya udah mulai kecicil, di darahnya udah merah. Tadi mungkin ketembak sama Sinon atau Jaxi ya? Kayaknya Jaxi deh, makanya Jaxi ngejar ke depan deh. Iya, tapi udah mulai di pick, step sudah mulai terdengar, ada spray, dan wow, Omega! Dia yang melakukan pick terlebih dahulu, tapi dia kalah aimnya dengan Jaxi. Jaxi gila banget sih, parah. Jaxi gila banget. Tapi seingat gua, dulu mantan tim EVOS dulu, itu emang kuat banget FPP-nya. Jughead, Jaxi, Auro, dan juga Foxe. Bahkan kalau kita ngomongin pro player yang bermain, banyak banget pro player yang sempat masuk di global. Kebanyakan malah globalnya FPP. Betul. Zaman dulu saya gue ingat, kalau lu keras mainnya FPP zaman dulu ya. Untuk ngelihat KD-nya berapa, ininya berapa. Karena dulu FPP itu dibilang adalah patokan yang terbaik. Mode yang paling seimbang. Ya, kalau TPP kan kebanyakan orang main ngumpet dulu. Betul, dan tergantung dari device yang digunakan juga. Semakin besar ukuran device, semakin menguntungkan untuk mode TPP-nya. Wow, di granat! Untung berada di arah ruangan yang berbeda. Liquid. Tapi step sudah mulai terdengar, Liquid bakal maju ke arah atas, Molotov terlebih dahulu. Lompatkah dia ke arah bawah? Yes, lompat ke arah bawah, step sudah mulai terdengar kali ini. Pintunya masih ada dan kali ini dia bakal menggocek posisinya untuk Liquid. Supaya Liquid bingung di mana posisi Bobs berada. Oh, dia ketembak tapi. Dia ketembak dari atas Sniper tadi. itu ya? Harusnya, dari atas bukit ada satu orang yang udah mulai menunggu tadi. Oh, nggak punya healing juga, Bobs kali ini harus bertahan sendirian. Menghadapi orang-orang di sekitar area dia. Dan iya, di atas bukit Pekado ada satu orang ngumpet kali ini. Ya, nomor 30. Gue gak tahu tuh nomor 30 siapa. Harusnya nomor 30 itu Joyce. Joyce ya? Kalau urutan yang dikasih ke kita itu benar, harusnya itu Joyce. Tapi kita bakal lihat dari Audrey juga masih bertahan melawan Ucup through the smoke. Belum sampai ditembusin kali ini. Kita bakal lihat Audrey masih bertahan juga. Ucup pelan-pelan dengan Uzi dia mencari posisi Audrey lagi ngumpet di mana. Pekado masih berdarah banget, banyak banget yang mengisi area satu ini. Dan banyak banget yang udah mulai tumbang. Sudah ada 14 orang yang tumbang di awal permainan kita. Bahkan zona pertama belum nutup. Betul, belum nutup. Ini tinggal 11 detik lagi untuk pergerakan Blue Zone yang pertama. Tapi udah tinggal 50 orang, 14 orang berarti ya. Dan Rensky, ini daerah mana cuy? Graveyard kah? Ini banyak pengkolan yang kayak gini soalnya di Mira. Iya, hari mereka udah mulai on fire dan emang mainnya galak banget sih. Morph tuh nggak pernah dipertanyakan firepower mereka. Kuat banget. Karena banyak banget yang mempertanyakan gameplay dari Morph. Tapi Zeken sudah mulai menembak Zulhak dari mana fight. Bakal ditembak-tembak manja. Belum ada satupun di match yang terlalu besar diberikan ke arah Zulhak tadi. Tapi Ken juga sudah mulai terlihat. Dibalas picknya. Zeken berada di arah yang sebenarnya kondisinya seimbang. Cuma punya mobil yang bisa dipakai untuk hiding spot mereka. Berbatan Ken kena berapa peluru dari tembakan mini Zeken. Mobilnya bakal pecahin banyak kali dan berusaha nge-pressure seorang Ken. Dan ternyata Liquid juga tembak sama Avirlo dengan car-nya kali ini. Gila. Udah saling melakukan pick. Mininya bakal dikontrol dengan baik. Nah, Ken bakal boosting dulu. Enaknya main FVP.
itu lu bisa nge-pick orang gampang. Dan kalau lu udah menang pressure, orangnya nggak Waduh, kemana-mana. waduh, depan belakang semuanya ada. Sekarang Zekin dalam tekanan yang tidak menguntungkan dia sendiri. Jesse datang dari belakang dan memporak-porandakan si Kane. Harusnya sekarang Kane dapat kontestan baru, tapi Jersey kayaknya nggak pengen fight. What? Zulhak ternyata langsung men-trading dan mencuri kill dari seorang Jersey. Itu for 4 orang loh, 4 orang di arah yang hampir sama jaraknya. Oh, Avirlo yang nembak. Iya kan, Avirlo kan yang pakai sniper tadi. Enggak, iya, cuma yang barusan ngambil jersey kayaknya bukan Alviro. Zulhak deh. itu. Iya, itu Zulhak. Nggak, ini Avirlo tadi nembakin orang yang di bawah Liquid. Oh iya, yang tadi ngambil liquid ya. Sama Bobs juga kan ditembakin Betul. setengah nyawa kan tadi. Yang lo bilang pakai car, ini dia Iya. carnya dengan scope 4 doang, padahal scope-nya nggak terlalu jauh. Standar scope itu sebenarnya buat sniper 4 4 sih. lah, 4 minimal 4. banget. 3 tuh kayak itu kali 4 lah minimal banget. Tapi kata Abi, Iya. lu pakai DP, Iya. scope 4 itu enak. Emang enak. Kan para boy pakai kali 4. Iya, tapi kalau pro player yang make ngeliatnya enak. Kalau kita kemana-mana. Kalau kita yang make, Karena lu nggak boy spray pas. yang gua lempar scope-nya bukan pelurunya. Kemarinnya gue cuma punya helm, gue tanya bisa banting helm nggak sih ke musuh? Tapi kalau sampai bisa, gokil sih. Timpuk helmnya. Gue nunggu sebenarnya PUBG Mobile ada update supaya panci bisa dilempar. Ya, itu boleh tuh. Itu keren banget sih. Tapi Zulhak juga ke-pick. Gila men, ini saling nge-pick loh. Berburu mangsa satu sama lain dan untuk di posisi tadi yang memenangkan bisa dibilang Ken. Ken ya, karena dia yang terjepit 2 orang, dua-duanya dia take down. Betul. Dan kita bakal lihat dari Laser juga masih bertahan, Dara Pekado nggak keluar dari ibu kota Miramar kali ini. Masih bertahan juga. Bahkan apartemen biru tadi kalau nggak salah 2 orang. Ledakin Ya, mobilnya. harusnya bakal di-push langsung. Ini apartemen biru arah lain. Ini Los Leones, Ya, ini Los Leones. Dan Peko enak banget sih kalau ngelihat turnamen kayak gini dikali 2. Semuanya itu udah pegang senjata auto yang powerful untuk close combat. Ya, kita bakal lihat kali ini. Langsung juga Aduh, ngambil kanan. pindah ke sisi Lu kanan. perhatiin gak sih? Apa? Miramar buat di PMPL ID ini, circle-nya tuh seringnya ke arah sini loh. Iya, emang iya, ke kanan. Jadi kayak tiap turnamen kita punya meta circle yang berbeda-beda. Vikendi karena agak jarang kita belum lihat nih, metanya berubah atau enggak. Iya, tapi sejauh ini Vikendi kayaknya ada beberapa brawl udah mulai ketahuan kali ini apakah Zabrol bisa mengikuti jejak Morph yang lainnya sudah mendapatkan pundi-pundi poin tambahan. Kali ini bakal fight dengan Warun tapi kita bakal berpindah menuju ke arah Laser terlebih dahulu. Sudah cukup loh, dia bakal set up menuju ke bagian atas dan lempar granat atau smoke dari ke arah tangga. Meminimalisir gerakan dari Bubu. Wah, Nah, close kalah combat yang Uzi. enak. Ini gua tahu apa yang menyebabkan Bubu bisa on fire kayak gini. Kenapa? Tadi Bubu, Anti klimaks banget. apa dah? Lah, kok diganggu sih? Landak lawan landak, tiba-tiba No Mercy datang tadi dari sisi lain. Morph mengganggu pertarungan player Onyx. Lagi seru-seru berang, diganggu. Tapi Hazelnut dari arah belakang tidak mendeteksi kedatangan Suksi. Ya udahlah ya. Dipulangkan ke arah lobby. Dan kita bakal lihat dari Bubu on fire. Masihkah dia kali ini tapping-tappingnya dengan Scar LD menuju ke arah seorang Toms yang kayaknya punya DMR deh. Jadi perlu berhati-hati, jangan sampai kepick oleh DMR Tapi dari malah Toms. dia ngebuka posisinya dia dong. Karena di apartemen ini dia sedang berbagi tempat dengan Potato. Lu baik lagi ya, FPP ya kayak gitu pas. Lu tahu orang sebelah pun nggak bisa lu intipin. Betul. Mau maju. Mau nggak mau harus buka badan. Jadi kalau main FPP emang harus hafal banget bentuk rumah. Iya. Karena lu cuma denger dia di mana, oh kira-kira dia di ruangan ini ya, lu harus maju. Dan lu nggak boleh kebalik pakai headsetnya. Wow, No Mercy bakal ditembak dari arah belakang. Bertemu kali ini Morph versus Morph. Dan ketutup angle shootnya. Oke. Ya. Cukup aman. Kenapa anti klimaks banget ya? Dari tadi loh. Onyx on Onyx diganggu. Ini Morph lawan Morph ganggu. Abur. Ledakin nggak dia ledakin dong, mobilnya udah mulai berasap. Tapi kayak bakal ditinggalin gitu aja karena No Mercy udah masuk ke dalam rumah. Jaxi masih try hard kayaknya untuk ngejar No Mercy-nya. Dia tahu nggak ya? Ini pride antar player dalam satu tim. Tapi tahu nggak dia? Kayaknya nggak tahu deh. Tapi jangan-jangan kan se-GH. Dia teriak-teriak tuh udah. Oh enggak. Kan ada boostingannya tidak bertahan lama ternyata. Udah habis ya boostingannya. Udah habis boostingannya. Harus di video call lagi kayaknya supaya dia makin semangat untuk di last round besok. Buat habis ini kan. Oh enggak, last round individualnya lah. Kan pas main tim juga Oh semangat. iya, dia harus main tim juga hari ini. Iya. Gue lupa Geekfam main hari ini. Dan Audrey berada di bagian rooftop dari rumah XC. atau apartemen birunya. Audrey, bukan Pak Audrey ya, ini Audrey yang pro player. Kita bakal XC dan bahaya kan ini spray down terusin dilaksanakan oleh seorang Audrey. Apakah bakalan take down seorang XC yang lagi mimpin juga dengan jumlah kill cukup banyak. Tapi ternyata zona udah mulai menghimpit nih pas. Betul, padahal kalau dia ngedapetin 1 tadi lumayan. Audrey bakal ngumpulin 2 kill. Pertanyaan gue dia punya kendaraan ya? Harusnya smoke. Oh ada wait, motor, ada kita motor. tiba-tiba pindah. Terlihat dan masih ngumpet di balik pohon. Jadi dia aman Gila, dari sisi dia belakang. aman banget cuy. Di belakangnya tuh di cover sama satu batang pohon yang besar. Saya rumput, saya Iya. jerami, saya rumput.
Saya adalah akar dari pohon ini, jangan tembak saya. Tapi masih ada yang fight di blue zone juga loh. Lihat dia berapa kali nerima di match M16 dari Zuxi. Gode kanan, gode kiri, kondisi Zuxi lebih open. Jadi dia lebih enak untuk ngasih picknya. Dan Ken bakal kena headshot dan dipulangkan ke arah lobby sama seorang Zuxi yang emang udah punya pressure gede banget sih dia. Enak banget dari posisi Zuxi. Dia bisa gerak kiri kanan, bisa ngebuka angle lain, dan Ken cuma punya cover pohon kecil. Betul, sebenarnya nilai plus dari Zuxi adalah dia di Miramarnya. Kok kali ini? Selalu, Iya. Pak. Kondisi rotasinya Zuxi di lahan yang sangat gersang nih. Tapi terakhir Miramar hujan kapan ya? Kapan ya? Kayaknya nggak ada mod kayak misalkan Miramar berkabut, Nggak ada. terus hujan, Miramar kan paling polos nggak sih? badai. Nggak ada mode-mode. Iya, kalau kita main di sana kan kadang ada kabutnya. Di Irangel juga ada. Irangel ada malam kabutnya. gitu Malah kan. sekarang Irangel rame banget kalau main di klasik karena ada wahana. Oh iya. Ada wahananya. Hampir gue mau sebut merek. Gue juga hampir, cuma gue perhalus dengan wahana Mahana, saja. iya. Tadi karena kita punya sebutan khusus kan, Bas. Betul. Gue mau sebut tadi kan. Iya. Bermerek gitu. Kata bos kita, ntar deh tunggu area bermain itu mensponsori PUBG Mobile Pakai partner gitu kan. sebut namanya. Iya, baru boleh disebut namanya. Cuma nih burung ngeganggu juga ya. Iya. Kalau main FPP nih burung ngeganggu banget sih. Tapi kalau Mas Gagal liat nggak ya? Burungnya ya. Iya. Nah, maksud gimana? Hah? Mas Gaga ngeliat burungnya apa Apa? enggak? Halo? Pembicaraan macam apa ini? Tapi kasihan sih kalau burung. Untuk warungnya dan ternyata Red Face unggul dari segi high ground. Iya, dan Redface dapetin 2 kill per game kali ini. Kita bakal lihat beberapa tim atau beberapa player lain ya akan masih beradu di zona-zona yang udah lumayan perih, di mana sebenarnya Redface ada Ray 2000 dan juga Chisun yang lagi menuju ke safe zone. Ya, tapi kalau lo perhatiin Flo, dari tadi yang kita lihat itu weapon mereka selalu powerful, tapi healingannya selalu terbatas. Iya. Kayaknya untuk individual match healingnya bakal disedikitin deh. Flippy udah low banget. Ini mah makanannya Rocky kalau udah ngelihat low kayak gini. Duar, kenok lagi. Back to lobby langsung. Back to lobby langsung ya. Nah ini dia nih Pas, gue suka. Ketika lu udah mau ngumpet, nggak bisa lu proning. Karena lu nggak bisa apa-apa kalau proning. Iya. Mau nggak mau lu harus ngadu tembak. Kalau TPP baru bisa. Wah, ini lagi triangle showdown antara Ray dan juga ada player lain tadi, tapi Rocky bakal mendapatkan kontestan berikutnya. Ada Peko dari RRQ. Sama-sama melakukan pick kali ini. Rocky yang harus kalah. Setelah menang fight, dikalahkan sama tim lain. Betul, tapi ini dia solo match. Abis perang lagi. Balik lagi, kerugiannya ketika lu main solo kayak gini, armor lu bocor, helm lu bocor, ketemuan sama orang yang udah, yang bisa dibilang Reset lah. udah ngeriset armor dan juga helmnya, pasti bakal bonyok. Ya itu dia, tapi ya baik lagi. Namanya hoki itu punya masing-masing lah. Ya tapi gue pengen deh, mungkin buat teman-teman pro player yang lagi nonton siaran ini, tolonglah kalau ditanya interview jangan bilang hoki gitu. Kita butuh jawaban yang konkret, yang memanaskan suasana juga. Bukan panas sih. Mercy selamat lagi 2 kali, dia selamat ketika rotasi dengan mobil. Betul, tapi itu bakal kali dari seorang Chisun bakal mengejar seorang No Mercy dengan kendaraan. Dia Dia turun dari mobil bakal one on one kali ini Chisun melawan No Mercy. 2 termeter masing-masing tim, tapi No Mercy bakal menangkan pick dan menang one on one dengan Chisun. Gue nggak heran sih, karena No Mercy sering banget menang battle 1 lawan 2, 1 lawan 3, apalagi 1 lawan 1 kayak gini. Ya emang udah ahlinya dia lah. Betul, emang udah ahlinya dia doang. Tapi emang beda banget sih, main solo sama main carry di tim, itu beda banget. Yes, dan Renalre baru 3 saja kill. terpick off. Zuxi udah ngedapetin 3 kill. Kalau lo inget-inget ya, baru gue mau bilang. Zuxi rotasi nggak pakai kendaraan, tapi ternyata akhirnya dia menggunakan Tayo untuk melakukan rotasi. Karena terlalu jauh dia ke zona dia pengen mengasihin dia punya jalur yang ini aman dia. dulu. Tapi kita bakal lihat dari Zuxi bakal bertemu dengan Hans yang berada di dalam satu rumah, tahan napas, nggak mau gerak dia. Betul, nggak mau menimbulkan step. Onik mati kali ini. Tapi gue nggak tahu sih ini udah ngumpulin berapa kill. Kings, dia nembak ke atas. Oh enggak. Enggak, tadi modenya Itu TPP spectator ya. doang. Ya. Betul, dan Jaxi Wah, berhasil Jaxi. menang lagi. Ada Berapa kill ya? skin sekitar 5 situ. kill. Gokil, Jaxi 5 kill. Dia bakal smoke setup terlebih dahulu. Zuxi udah tahu Jaxi di mana, bakal di tapping mungkin ke arah Miradonya. Oh Hans masih nahan napas. Mirado apa Mirado sih? Mirado. Mirado ya. Kalau kita nyebutnya apa? Mobil apa? Dominic Toretto. Mobil Toretto. Karena emang mirip sih. Tapi kita main di mana-mana ya. Ngomongnya mobil muscle, mobil Iya. Toretto. Bodoh amat dengan sebutan aslinya. Tapi kalau di turnamen kita harus ngasih tau nama aslinya juga lah, kayak UAS. Ini Dacia. Jeep ini namanya apa sih? Hah? Jeep itu. Kalau soalnya kemarin gue ke sama Belsan bilangnya pick up, Jeep. Cuma gue pernah baca dalam sebuah artikel gitu, itu ada namanya. Gue gak pernah nyebut nama Ada aslinya. jenis mobilnya. Gue nyebut pakai nama mobil real.
Apa lo bilangnya? Janganlah. Oh iya, Nanti brand ya? brand. Off the record aja ya? Off the record aja, Off janti the aja. record aja. Tapi ini tinggal 9 tim, ini circle 5 dan ini individual match. Apa yang bakal terjadi kali ini? Lima. Bukan 9 tim, 9 player sorry. Iya, tapi dia bakal kini Zuxi memilih untuk rotasi, mencari jalur yang kosong dengan Tayo dia kali ini. Betul, Tayohnya benar-benar dipergunakan dengan sangat baik. Wah, dia bakal menuju ke arah Bobs mungkin, tapi Ray juga berhasil ditumbangkan. Fokker, tidak heran kalau Fokker. Iya. Sebenarnya nama-nama yang sering kita lihat menjadi MVP dan mendapatkan Terminator waktu di regular season kayak Ray. Kan sih, kalau lu individual kuat, main solo pun kuat. Dan tadi kita baru ngomongin Fokker mati. Iya, dan wadaw! Sambutan Doi. hangat dari Kental tadi ya. Lagi maju, lagi lompat di HB Doi. Betul, Kata dan tangkap Morp dan ketemu Morp. Boboho dipulangkan juga karena lobby, Hands mati Amazona. Betul, dan Jaxi barusan mulangin anggotanya sendiri. Iya, tapi namanya solo nggak ada namanya anggota. Gak ada yang namanya tim. Tim atau chemistry-nya dipakai ketika bermain di finalnya aja. Kalau individual kayak gini tidak perlu ya. Duitnya buat, Wah, buat individu. Ini dia Jaxi kalau ngelihat ke arah Kental sih, Kentalnya bete banget. Tapi bakal display langsung Kental yang ngebuka tembakan terlebih dahulu. Kayaknya Jaxi udah mulai tahu posisinya Kental di Kill back mana. 7. Gila men, 7 kill untuk Jaxi. Kemarin berapa? Kayaknya 1 deh. Ini tinggal 1, tinggal 2. Iya, one on one Zuxi, lawan Jaxi. ini El Clasico. Yes, El Clasico. Kedua pemain veteran. Banyak loh yang dibilang Morp dan BTR tuh adalah El Clasico-nya PUBG Mobile untuk meta-meta sekarang, untuk zaman now. Kalau pribadi gue ya, bukan masalah better morph-nya. Jaxi lawan kembar. Iya. Jaxi lawan kembar. Ya, iya bener kan, dari dulu kan gitu kan. Iya. Dari zaman di tim sebelumnya ya. Dia dari dia masih di EVOS, Oh, betul. pasti 1-2. Itu kan EVOS BTR tuker-tukeran kan. ya kan? Yes. Tapi ini bakal dikeker lagi. Kita bakal melihat perspektif dari masing-masing player. Jaxi udah ketahuan sama Zuxi tapi belum ada bonfire dari Zuxi-nya. Sementara Jaxi masih mencari di mana Zuxi berada. Ini posisi yang diuntungkan untuk Zuxi karena dia udah tahu di mana Jaxi berada. Masih mencari celah juga kali ini. Kedua tim bermain dengan jarak yang cukup jauh ya. Dan one on one situation. Feeling lu siapa, Flo? Aduh. Kayaknya Jaxi sih. kalau gue ya. Kayaknya Jaxi ya. Karena dia punya scope juga cukup enak dan posisinya juga cukup enak. Cuma Jaxi dapetin kotak Oh nih. wait, Reset. Iya dia bakal ngeriset. Nah ini bakal. Helmnya, face-nya semuanya Tapi keriset. zona bakal ngejepit seorang Jaxi. Nah ini nih enaknya dari main FPP. Lu ngebuka badan pun gak tentu musuh lihat lu. Kelihatan duluan ternyata. Ini Iya. bakal diamanin sama Zuxi. Jaxi ternyata yang menang. Karena ya. dari Jaxi dia nggak tahu posisinya Zuxi di mana dari Tapi tadi. Jaxi kurang lebih tahu Jaxi di mana. Di balik Betul. kotak kurang lebih tadi kan. Jadi tidak berimbang dari segi informasi kedua player yang tersisa tadi. Tapi ya namanya game sudah berjalan. Apalagi gundukan-gundukan yang dipakai dengan bagus untuk Zuxi nutup angle-nya si Jaxi. Aduh ini agak sedikit. Zuxi, Jaxi. Zuxi, Jaxi, Luxi. Kalau mereka dalam satu tim. Zuxi, Pusing. Jaxi, Luxi. Siapa lagi yang ada sisinya belakangnya? Si siapa ya? Prosesi. Prosesi. Pusing Prosesi ada. Jaxi, Prosesi, Jaxi, Luxi, Zuxi. Itu kalau berempat jadi satu tim. Aduh, nyebutnya pusing banget.